wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbi syukur. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Sore hari ini kita pergunakan untuk tholabul ilmi dalam kegiatan ngerujak kita pada sore hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk golongan-golongan yang termasuk dalam syafaatnya. Baik, yang kami hormati guru kami, orang tua kami, Ustaz Sunardi SE yang alhamdulillah hari ini beliau berada di tengah-tengah kita untuk membagi ilmunya dengan kita semuanya. Dan kita doakan beliau, semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ngerujak. Ngerujak yuk. Baik rekan-rekan semuanya. Di penghujung akhir tahun ini, insya Allah hari ini kita akhiri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, yang semoga ke depan menjadi pembimbing kita dalam menjalankan hidup kita, dan semoga ilmu yang kita peroleh dari kajian-kajian kita menjadi berkah bagi kita untuk semakin lama semakin mendekat kepada keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian kita ini selalu membimbing langkah kita, ucapan kita, hati kita untuk selalu menjadi seorang hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mari kita dengarkan bersama-sama ngerumpi jejak keimanan bersama guru kita Ustaz Sunardi, dan mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan. Terima kasih Ustaz Didin Muhtadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Mujahidah rahimakumullah. Ini mujahidah semua kan? Ya, jemaahnya. Kalau mujahidah itu levelnya udah tinggi banget sebetulnya. Masya Allah. Ya. Jadi saya panggil mujahidah supaya ya memberi semangat ya, kepada kita agar kita bisa insyaallah menjadi orang-orang yang terbaik ya, di dunia dan di akhirat. Kita bersyukur kepada Allah siang hari ini, iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang lain masih ada pada kita. Makanya ketika iman, Islam, dan nikmat yang lain, nikmat sehat masih ada, kita harus semangat. Coba lihat di Palestina sekarang, air susah, listrik susah. Bayi-bayi dioperasi nggak dibius. Jadi kalau kita melihat ke sana, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurnya itu dibuktikan dengan semangat kita beribadah kepada Allah dan semangat kita menuntut ilmu. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Saya beruntung bisa hadir kembali di sini di hadapan insyaallah calon-calon penghuni surga. Amin. Ya rabbal alamin. Ya.
Karena yang terbanyak di surga itu adalah para wanita. Ya. Tapi yang banyak juga di neraka para wanita juga. Ya. Makanya ya, para wanita itu punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga ada satu surat yang namanya surat An-Nisa. Enggak ada surat Ar-Rijal, enggak ada. Baik, melanjutkan kaji kita merujak Udin ya. Beberapa waktu yang lalu. Jadi ada 7. Dituntasin aja karena sudah mau habis tahunnya. Di penghujung tahun. Kemarin baru berapa? 2 kalau nggak salah ya. Jadi sebagai orang yang hidup, kita harus tahu kehidupan. Kalau kita tidak tahu yang 7 ini, maka berbahaya buat kita, bisa-bisa kita menjadi orang-orang yang tersesat. Karena doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Berapa kali kita baca dalam sholat? Saja ini berapa kali? Dewi? Banyak. Berulang-ulang. Tapi kita paham nggak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kalau kita paham, kita minta kepada Allah ditunjuki jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Dan kita bermohon kepada Allah supaya tidak termasuk golongan orang-orang yang dimurkai. Siapa? Orang-orang ya Yahudi. Dan juga kita tidak tergolong orang-orang yang sesat. Siapa? Nasrani. Makanya kalau orang sholat, kemudian dia baca Al-Fatihah, masih mendukung Yahudi, Israel, nggak paham dia sholatnya. Ya. Baik, kita masuk kepada ya kemarin tujuan hidup yang pertama, yang kedua tugas hidup, yang ketiga peran hidup, yang keempat pedoman hidup, yang kelima teladan hidup, yang keenam teman hidup. Nah, ini teman hidup. Ya. Yang ketujuh sarana hidup. Nah, itu 7 harus tahu. Yang pertama tujuan hidup, yang kedua tugas hidup, yang ketiga peran hidup, yang keempat pedoman hidup, yang kelima teladan hidup, yang keenam teman hidup, yang ketujuh sarana hidup. Ya, 7 ya. Udah jadi selesai. Tutup. Kita sampai kepada apa kemarin? Ada yang ingat? Sampai mana? Wismanda? Nggak ingat? Doorpress ingat Doorpress? Besok. Kalau Doorpress mah. Ayo, masih ingat? Tugas hidup apa peran hidup? Udah, peran. Tujuan hidup udah. Peran. Supaya nyambung, yang kedua dulu tujuan hidup. Yang kedua, yang pertama tujuan hidup, yang kedua tugas hidup. Jadi tugas hidup kita, Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba Miss Merlin, Quran surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita adalah mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat ayat 56. Iya, dikebet supaya lancar berinteraksi dengan Al-Quran. Baca Miss Merlin, silakan. Iya, artinya saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya.
tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan untuk apa? Beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana dari tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi bernilai ibadah? Itu PR kita. Supaya bangun tidur sampai kita tidur lagi bernilai ibadah, maka kita harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Melaksanakan sesuatu, melaksanakan amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ibadah kita, bagaimana ibadah menjadi ibadah yang sebaik-baiknya. Mata kita dari siapa? Mulut kita dari Allah, telinga kita dari Allah, ya, tangan kita dari Allah, kaki kita berjalan di mana? Di bumi, di bumi Allah. Kita menghirup udara dari Allah. Makanya dalam Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 78, ya. Allah sebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'alakum tashkurun. Ya, surat ke-16 surat An-Nahl ayat ke-78. Miss Nabila, mana Miss Nabila? Iya, pas di depan. Monggo silakan. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Wallahu akhrajakum, dan dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dari seorang ibu, ya dari bapak-bapak, enggak dari ayah. Siapa yang mengeluarkan kita? Allah, bukan dokter. Dokter bidan ngebantu doang. Yang mengeluarkan Allah. Ya. Jadi dokter bidan cuma ngebantu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dalam kondisi apa? La ta'lamuna syai'an. Tidak mengetahui sesuatu apapun. Pak Didin tahu apa-apa dulu? Enggak tahu. Ya, enggak tahu. Kita lihat ibu kita. Itu ibu siapa? Belum tahu juga kita ibu kita itu. Ya, dikasih tahu setelah kita paham. Ya, oh itu ayah kita. Allah yang memberitahu, oh itu ayahmu, oh itu ibumu. Allah yang kasih tahu, nggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'ah, nggak tahu apa-apa. Nggak pakai baju, nggak pakai celana, dimandiin. Ingat nggak sama orang tua? Lupa ya? Ingatlah. Ya. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah berikan pendengaran. Makanya yang berfungsi pertama kali pendengaran bagi seorang bayi, dan yang berfungsi bagi manusia di akhir kali adalah pendengaran. Makanya waktu lahir diazankan. Di mana? Di kuping, bukan di mata. Ya. Yang terakhir berfungsi juga pendengaran. Ditalkinkan la ilaha illallah. Kan gitu. Di mana? Di telinga, bukan di mata. Makanya ada nenek-nenek, walaupun dia nggak bisa baca, dia hafal surat Yasin. Apa nggak surat Yasin?
Enggak kalah sama nenek-nenek. Diulang-ulang, didengar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Seterusnya. Karena pendengaran itulah dia bisa masuk ke dalam hati. Ada orang buta, ada orang yang buta, anak yang buta, tapi dia hafal Quran. Buta tapi hafal Quran. Seandainya Allah mengabulkan doamu, seandainya Allah mengabulkan doamu, apa yang kau minta? Aku ingin tetap buta supaya aku bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah. Kalau kita apa? Ngelihat kan Pak Didin? Jadi saya tanya kepada anak ini, dia ingin tetap buta agar bisa menghafal Quran dan juga terjaga matanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Penglihatan. Kita bisa ngelihat, alhamdulillah. Wal fuad, hati. Hati bisa memahami. Oh, begitu. Oh, bajangan O-nya. La'alakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Ya. Satu lagi. Allah memerintahkan kita beribadah. Ya ayuhan nasu budu. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Walladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 21. Miss Jihan. Mana Miss Jihan? Hah? Ya, monggo silakan. Artinya saja. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Iya. Hai manusia, beribadahlah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ketika kita beribadah, apa yang harus kita lakukan dalam ibadah itu adalah menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan kita segalanya. Kan kadang-kadang kita kalau ketemu dengan orang dikasih job, misalkan Pak Didin dikasih sama orang setiap hari 500 juta. Ya kan? Besok dikasih lagi 100 juta, besok lagi 200 juta. Pak Didin disuruh, Pak Didin ikut ya malam-malam jam 2. Semangat, bangun jam 2. Jam 3, semangat. Tiap hari dikasih. Dikirain dikasih sama Allah yang tiap hari lebih dari itu. Coba lihat. Darah kita mengalir. Mata yang bisa melihat, telinga bisa mendengar. Lebih dari yang dikasih tadi. Dinilai dengan rupiah lebih dari itu. Disuruh bangun susah. Disuruh sholat, entar sinetron lah, apalah, lagi rumpi lah dan sebagainya. Kan baca Quran juga susah. Padahal dikasih sama Allah banyak banget. Makanya nggak bersyukur yang tadi. Dikasih mata, telinga, hati supaya bersyukur. La'alakum tashkurun. Jadi ketika ibadah, baguskan ibadah kita. Ya, mudah-mudahan ini kan mau 2024 lebih bagus lagi ibadahnya. Ya, agar kita mendapatkan hamba yang betul-betul disebut Rabbani, hamba yang Rabbani, ya. Nah, itu tugas hidup untuk beribadah dan membaguskan ibadah kita. Yang ketiga, peran hidup. Kita punya peran di dunia ini. Sebagai apa? Sebagai khalifah. Wakil Allah di muka bumi yang menyampaikan, melaksanakan nilai-nilai Allah, hukum-hukum Allah. Mana ayatnya? Quran surat Al-Baqarah
ayat 30. Gilirannya Syifa. Miss Syifa mana? Miss Syifa. SMA ya berarti ya? Iya, Miss Syifa. Di depan, pas. Wa idh qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi ketika Allah ingin menciptakan manusia yang kemudian di khalifah, malaikat kalau dalam bahasa kita protes. Ya Allah, kenapa engkau akan menjadikan seorang yang akan menumpahkan darah, perang, dan seterusnya? Tapi Allah berfirman, aku lebih tahu. Dan kamu tidak lebih tahu. Memang manusia kadang-kadang sok tahu pada dia. Makanya Allah Maha tahu. Sebagai khalifah nih, kita sebagai khalifah punya peran. Di ujungnya Allah lebih tahu. Kira-kira Allah tahu nggak apa yang kita inginkan? Hah? Tahu ya? Tahulah ya Allah yang ciptakan. Teman-teman nggak doa juga Allah tahu yang dibutuhin. Oh nih Pak Didin butuhnya mobil, ya kan? Oh Pak Anto butuhnya apa? Tahu, ya? Yang Allah Maha tahu, yang ada dalam dada kita juga tahu. Yang lagi sekarang nih mikirannya kemana tahu. Ustaz lama banget. Ya, berujaknya, tahu tuh apa yang ada dalam dada kita. Wallahu alimum bidzatis sudur. Maka Allah pun tahu kita berperan atau tidak di muka bumi ini. Ini sudah diciptakan, dikasih fasilitas, kasih mata, kasih telinga, ya, dikasih kaki, ya, kasih tangan, nggak ngapa-ngapain, duduk saja, santai-santai saja, ya, nggak sama atau orang-orang yang duduk dan orang-orang yang berjuang, orang yang berjihad. Insya Allah teman-teman berjuang nih di dunia pendidikan. Nggak sama orang yang duduk dengan orang yang berjuang. Coba Quran surat An-Nisa ayat 95. Gilirannya Miss Anggi. Mana Miss Anggi? Ada Miss Anggi? Ada, Ustaz. Surat berapa ya? Surat An-Nisa harus tahu. Kan An-Nisa. Surat 4. Kan An-Nisa. Dia bengong dia. Iya, An-Nisa. Surat 4. Ayat ke 95, Neng. Ya, baca terjemahnya biar. Tidaklah sama antara orang beriman yang berperang atau yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk atau tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Mau berjihad perang nggak? Siap nggak berjihad perang? Enggak. Lah kalau suaminya Miss Anggi masih siap itu. Tentara kan gitu kan. Gitu. Ya minimal tentara medsos. Ya. Julid apa namanya? Netizen julid. Jadi dulu di masa Rasul ketika perang Uhud itu ada sahabiah. Ya. Sahabiah, kalau sahabiah itu sahabat wanita, ya, yang dia itu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari panah-panah orang-orang kafir sampai 80 tusukan. Berjihad tuh, masya Allah. Nah kita berjihadnya di dunia pendidikan resikonya ada
nyawa nggak? Nggak ada risiko nyawa. Ngajar anak-anak emang ditimpuk anak bang? Nggak ada. Dan itu dilebihkan sama Allah daripada orang-orang yang duduk-duduk saja. Dikasih pahala, dikasih keutamaan, beberapa derajat, bahkan dikasih ampunan. Coba lanjutkan, Miss Anggi, ayat 96-nya. Dikasih ampunan, dikasih rahmat. Beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Derajat. Kalau dalam hadis yang panjang disebutkan, bismillah. 1 derajat itu ukurannya 500 tahun perjalanan. 1 derajat ukurannya 500 perjalanan. 500 tahun. Lama nggak? Lama. Jauh. Orang-orang yang berjihad, yang berjuang, insya Allah kita berjihad di dunia pendidikan, itu beda dengan orang yang duduk-duduk saja. Terus dikasih apa? Ampunan. Pasti kita mau dong dikasih ampunan. Ada nggak mau dikasih ampunan? Orang para koruptor aja minta diampunin. Ya, masa kita nggak mau dikasih ampunan di saat itu nggak ada lagi pertolongan, kecuali pertolongan Allah. Matahari didekatkan, kita dalam keadaan nggak berpakaian, meminta tolong sama siapa? Pak Didin, tolong saya juga punya masalah. Minta tolong sama saya, jangan, saya juga punya masalah, nggak bisa nolong. Kamu saja ini sama, nggak bisa. Sama siapa lagi? Sama suami kita nggak bisa. Sama Jokowi apalagi parah, nggak bisa nolong. Lihatin satu. Ya, nggak bisa. Sama Joe Biden nggak bisa juga, negara adik kuasa mentang-mentang nggak bisa. Yang bisa menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang sangat dahsyat, Allah kasih ampunan, Allah kasih rahmat. Di neraka diambil, masukkan ke dalam surga. Itu orang-orang yang berjuang. Ya, peran hidup kita sebagai khalifah. Jadi kalau misalkan sekarang kita nggak berperang, kita berperang lewat medsos. Mendukung perjuangan misalkan saudara-saudara kita di Palestina. Lihat, mau kita nggak bisa nulis, retweet. Ya kan? Posting ulang gitu. Posting ulang. Jangan diem baik. Kalau kata pastiin diem baik. Diem baik. Diem baik. Padahal gampang doang. Posting ulang aja gitu kan. Oh iya, biar udah viral. Gampang. Jadi jangan sampai pulsa yang Allah kasih. Kan pulsa Allah kasih. Ya, Allah yang kasih pulsa itu. Nanti di akhir zaman tuh pulsa nggak berlaku. Nggak berlaku Fadilin pulsa itu. Ya internet nggak berlaku. Ya, listrik nggak berlaku. Nggak ada. Susah. Sekarang masih ada. Allah yang kasih. Manfaatkan. Agar orang-orang kafir itu gentar. Apalagi sama netizen Indonesia. Paling takut Israel. Ya, pada julid semua. Ya, itu ya. Jadi Allah tinggikan orang-orang yang berjuang dibanding orang-orang yang duduk. Kita duduk semua ya? Enggak. Kita berjuang insyaallah ya. Duduk kan lagi ngaji. Yang keempat, pedoman hidup. Orang hidup harus tahu pedoman hidup. Apa pedoman hidup kita? Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amraini lan tadilu abada. Nggak akan sesat kita dengan 2 perkara, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran itu diapain? Dibaca. Habis dibaca, ditadaburkan, dipahami. Kalau soal baca mah kita banyak Ustaz, ya. Khatam sekian kali, paham nggak? Enggak. Padahal Al-Quran pedoman hidup, ya. Bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya. Jadi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, belajar dan mengajarkan, ya.
Makanya perintahnya yang pertama adalah tilawah, haqqa tilawatihi. Nah, saja ini sudah ya ngajarin, tahsin, luar biasa itu mengamalkan Quran. Surat Al-Baqarah ayat 121. Siapa gilirannya? Miss Zakiyah. Kurang Pak Didin? Kurang. Ustadz ngumpet ya? Udah ketemu. Alladzina atainahumul kitaba yatlu. Ya terus. Membaca sebagaimana mestinya. Haqqa tilawatihi ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Ustazah ya Eni ya, adalah mengamalkan ayat itu supaya kita ini semua haqqa tilawatihi, supaya kita itu benar bacaan Qur'annya. Sebagai pedoman hidup, bacaan Quran yang benar bukan sekedar dibaca. Tilawah itu ditadaburkan, diperhatikan, dipahami. Kemudian dihafalkan, kemudian diamalkan. Coba Ustaz tanya, ya. Sekarang lagi ngafalin surat apa? Jadi kalau kita ditanya lagi ngafalin surat apa, harus bisa jawab. Lagi ngafalin surat Kulhu Al-Ikhlas Ustaz. Jadi harus ya juga menghafal. Masih muda, ada yang 60 tahun di sini. Nggak ada kan? Masih muda. Karena posisi kita nanti yaitu di mana surat yang kita baca. Jadi ini penting ya. Jadi kita haqqa tilawati bukan hanya membaca, tapi memahami apa yang kita baca. Surat An-Nisa, surat perempuan, surat wanita. Kita baca apa ya? Banyak ya manfaatnya insya Allah. Baik, itu yang keempat. Yang kelima adalah teladan hidup. Teladan hidup kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kenal Rasulullah? Sudah kenal Rasulullah? Lah apa gak jawab? Belum Ustaz, belum pernah ketemu. Sama. Nah, bagaimana kita ingin kenal? Baca sirahnya, baca sejarahnya. Punya nggak bukunya? Enggak, Ustaz. Bagaimana kita mau kenal Rasulullah yang akan menyelamatkan kita, memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah, di hari yang sangat dahsyat. Oh, ini umatku, ummati. Jadi Rasulullah pengen meninggal saja, Rasulullah tuh ingat sama kita, ummati. Umatku, ingat. Umat yang akan datang kita ini. Suatu saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, mana ikhwan-ikhwanku, mana saudara-saudaraku? Sahabat bertanya, bingung. Bukankah kami ya Rasulullah saudara-saudara? Bukan. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang nanti beriman kepadaku, tapi dia nggak pernah ketemu dengan aku. Kita orang ini. Kita beriman kepada Rasulullah. Ya. Tapi kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat wajahnya. Para sahabat ngelihat bagaimana mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Apalagi ketemu Nabi Yusuf, Pak Didin. Nabi Yusuf itu kegantengannya itu 50% dari kegantengan seluruh manusia. Jadi kegantengan Nabi Yusuf itu 50% dari manusia yang paling ganteng, Pak Didin. Siapa artis yang paling ganteng? Itu ada pada Nabi Yusuf.
Makanya wajar kalau kemudian Siti Juleha terpikat dan kemudian saking ininya, lah kok si raja terpikat sih gitu ya. Dikumpulkan para wanita gitu kan? Kumpulin. Wah, Allah, ibaratnya gitu kan. Nggak pernah lihat sih gitu. Ketika dikumpulin para wanita, dikeluarkan Nabi Yusuf lagi motong mangga gitu kan. Kepotong tangannya nggak berasa saking ngelihat gantengnya Nabi Yusuf. Masya Allah. Itu baru dunia. Ya. Masa nggak berasa sih motong mangga ngelihat orang saking cakepnya, saking gantengnya, saking tampannya. Ya. Nah, itu nanti para suaminya tampan-tampan di surga gitu kan. Kalau di neraka pada angus semua. Lah iya lah, di neraka kan angus. Nggak ada orang ganteng di neraka mah angus semua. Gitu. Naudzubillah gitu kan. Makanya kita kan pengen raih surga, ya. Di dunia kan sementara, cantik sementara. Gitu Pak Didin kan? Lagu jadinya. Teladan kita hidup Rasulullah. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Pedoman hidup kita Al-Qur'an, ya. Teladan hidup kita Rasulullah. Setelah kenal Rasulullah, sahabatnya dikenal. Maka anak-anak kita harus kenal juga itu. Anak murid kita harus kenal. Kemudian keluarga Rasulullah Ahlul Bait harus kenal. Istri-istrinya, kenal nggak? Kenalnya sekarang istri-istrinya artis, ya kan, selebriti, ya. Kenal nggak Bidin? Kenal Pak Didin. Suaminya BCA siapa? Nggak tahu yang baru Ustaz. Oh gituan apal, tadi giliran ditanya, ya. Bagaimana keluarga Rasulullah nggak paham? Ya itulah kondisi umat kita ya. Jadi teladan hidup Rasulullah. Kau Ustadz begitu, kau Pak Haji begitu, kau Ustazah begitu. Jangan jadikan dia sebagai teladan. Manusia biasa yang jadikan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dilihat. Makanya kita harus punya bukunya tentang Ar-Rasul atau Rasulullah. Ada tuh. Bagaimana ciri-ciri Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, sunnah-sunnah Rasul, ada. Tinggal kita mau beli apa enggak, beli dulu kan? Beli tentu dibaca kan? Beli dulu. Kalau membaca beli dulu. Buka di Shopee, apalagi di Tokped. Nah, ada tuh gampang beli buku. Kalau dulu kan jalan dulu, ya kan? Nah, keinginan membaca kita sangat kurang. Kalau di WA begini atau di internet, kadang-kadang macam-macam kan, nongol iklan itu yang bikin repot. Makanya kita beli buku paling 100.000, 150.000. Nah itu di pahala kita. Uang 150.000 nggak hilang. Uang 100.000 nggak hilang, 200.000 nggak hilang, karena untuk kebaikan. Gitu. Ya, jadi teladan hidup kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pernah ke pasar? Pernah kan ke pasar kan? Apa doa masuk pasar? Nah, ada nggak? Bisa nggak doa masuk pasar? Jangan lonong aja ke pasar. Ada doanya. Gitu. Ya, ada semua doanya. Baik. Yang keenam, teman hidup. Nah, ini teman hidup. Yang ditunggu-tunggu. Jadi teman hidup ini sudah Allah kasih masing-masing. Ya. Ada yang sudah tahu teman hidupnya. Sudah ada. Sudah tahu dan sudah ada. Ada yang sudah ada tapi belum tahu. Ya, ada semua, pasti ada teman hidupnya. Cuma belum tahu siapa. Makanya diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum datang itu yang terbaik, belum datang. Maka diminta yang terbaik. Datangkan ya Allah, ya.
minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman hidup. Cari teman hidup yang gak usah neko-neko. Dia bertakwa dan berakhlakmu cukup. Ustadz, ada yang datang minta saya soleh, Ustadz, rajin ke masjid, sholat, baca Quran bagus, tapi belum punya kerjaan. Dia mau kerja nggak? Nggak apa-apa. Yang penting dia mau kerja nanti. Mau jadi apa? Yang penting dia mau kerja yang halal. Mungkin sekarang belum alokasi, tapi besok alokasi. Karena orang tua kita juga begitu Pak Dudin. Kerjanya apa? Kan gitu. Dia udah punya apa? Ya. Dan seterusnya. Nanyanya harta. Yang ditanya agamanya dan akhlaknya. Kalau dia agamanya bagus, akhlaknya bagus, dan dia punya harta, alhamdulillah. Gede bener. Dan cari yang setia. Ya, yang setia. Yang sampai ada nih orang tua Pak Didin gitu kan, udah sampai umur 60 tahun. Ya, dia bawa mobil. Ya. Setiap ya, itu dalam 100 tahun tuh gitu. Dia bawa mobil, setiap mau turun istrinya dibukain dari luar. Sama suami sampai begitu luar biasa. Pada usia udah 60 tahun. Ya, setiap dibukain. Bukain terus selama setahun. Ketika ditanya, Bapak sudah tua, tapi setia banget sama istri. Ya. Sampai Bapak kalau istri mau turun, itu dibukain mobilnya, kenapa? Karena rusak pintunya. Nggak bisa dibuka dari dalam. Pantesan gitu ya. Teman hidup diminta. Insya Allah semuanya udah ada jodohnya. Ya, insya Allah. Cuma tinggal kita ini doanya sungguh-sungguh enggak. Kemarin ada tuh ya di sekolah yang tempat saya kelola juga, ya kan? Usianya sudah 36, dapat usia 30 saja ini. Kalau ada tahun 30 Pak. Saking jadi dia udah 5 kali orang laki-laki datang ke rumahnya, udah nembung sama orang tuanya, nggak jadi saja ini sekali. Ada lagi kemudian berapa bulan kemudian datang lagi, nggak jadi lagi, sampai 5 kali. Emang bukan jodoh. Sampai dia stres, sakit. Ada apa dengan saya gitu, sampai 5 kali nggak jadi Pak Didin. Sampai kemarin WA Ustadz, tanggal sekian, Ustadz kosong ya. Nanyanya begitu doang. Nggak nyambungin lagi gitu. Insya Allah kosong. Emang mau ngapain gitu kan? Nggak lama, nggak jawab. Nanti diinformasikan Ustadz katanya. Mau mudahan ceramah. Iya Ustadz, insya Allah saya mau menikah. Alhamdulillah. Usia 36 tahun. Dapat suami 30 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah. Jodoh. Diminta. Ya, sebelumnya udah terus ya, ibadah yang rajin gitu kan. Tapi kalau dapat jodoh rajin lagi, jangan udah dapat jodoh kemudian nggak ada cinta. Insya Allah jodohnya sudah ada. Teman hidup. Nah, teman hidup kita lah yang akan mengantarkan kita menuju surga. Jangan cari teman yang mengantarkan kita kepada neraka, naudzubillah. Ya, ini teman hidup. Ya, kita harus tahu. Jangan salah cari teman hidup. Makanya doa terus kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Tapi yakin pada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha tahu. Jodohku ya Allah. Dekatkan ya Allah. Gitu kan? Jadi betul-betul ya. Yang ketujuh, sarana hidup. Ya, sarana hidup. Apa sarana hidup? Banyak. Ya. Panca indera kita, sarana. Yang lain-lain, sarana biar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
punya motor buat pengajian, buat cari nafkah, buat beraktivitas yang baik. Sarana hidup kita gunakan untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hamba-hambanya, apalagi kepada orang beriman. Tinggal keyakinan kita, yakin atau tidak. Jadi seorang hamba itu beda-beda keyakinannya kepada Allah. Ada yang cuma 50%, ada yang 70%, ada yang 100%. Dia yakin kepada Allah. Enggak mungkin Allah menelantarkan kita, menelantarkan orang beriman, menyia-nyiakan orang beriman. Sekarang di Palestina itu sungguh sangat sulit kehidupan. Tapi mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan menolong mereka. Kalaupun mereka syahid, insya Allah Allah janjikan dengan surga. Inna wa'dallahi haq. Jadi mereka kehidupan yang baru. Alam yang baru. Di alam dunia, lah kita kan mati nih. Tapi bagi yang mati, lain lagi, dia hidup. Makanya coba dibaca dalam Quran surat Al-Baqarah 151. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dia 54. Ya 54. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tapi kamu tidak menyadari. Jadi mereka hidup di alam yang baru, alam barzah. Yang tiap pagi diperlihatkan itu tempat engkau di surga, tempatmu di surga. Tiap pagi dan sore ditemani dengan amal soleh yang berwajah, yang tampan, yang bagus dan wangi. Kalau orang kafir ditemani sampai hari berbangkit orang yang berwajah buruk dan baunya busuk. Pernah ngerasain bau bangkai tikus nggak? Gimana baunya? Bau banget kan? Dan itu baru begitu doang kita sudah muntah dan seterusnya. Nah, kita ditemani dengan amal soleh kita yang baik berbentuk itu, wangi. Tapi kalau amal buruk kita, dia baunya busuk. Sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit. Mau pilih yang mana? Makanya perbanyak amal soleh, perbanyak amal baik, agar kita ditemani dengan amal-amal baik kita yang berbentuk orang-orang yang nanti wangi. Sampai kita dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sarana hidup kita jadikan sebagai sarana untuk berbuat kebaikan. Mata kita untuk berbuat kebaikan. Mulut kita untuk berbuat kebaikan. Jangan menyakiti saudara kita, teman kita. Seperti itu. Untuk meluruskan, untuk menasehati, dan seterusnya. Kaki kita juga begitu, tangan kita juga begitu. Apapun yang Allah kasih digunakan untuk kebaikan. Nah, itu sarana hidup Ada yang dikasih motor, dikasih sepeda, dikasih mobil, semuanya itu Allah lebih tahu. Oh, ini baru motor kelasnya. Oh, ini baru mobil. Ini pesawat, macam-macam kan gitu kan. Semua Allah yang lebih tahu Wallahu a'lam bishawab. Itu 7 hal yang harus kita ketahui dalam menempuh kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Karena sebentar lagi waktu asar. Baik Ustaz, Masya Allah. Hari ini kita membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ya? 7. Kemarin kita sudah bahas tugas hidup kita, kemudian peran hidup kita, pedoman hidup kita, teladan hidup kita, teman hidup kita, dan sarana hidup kita. Hari ini kita kupas 7 hal yang menurut kita ini sangat penting bagi dalam diri kita dalam menjalani hidup ini.
Ya mungkin inilah yang jadi pedoman kita saat ini dalam kita meniti jejak-jejak kita dalam menuju kehidupan akhirat kelak. Ya tentunya 7 pedoman ini bisa kita jadikan pedoman pada saat ini, ya mulai saat ini bahkan supaya bagaimana hidup kita bisa tertata dan teratur. Baik, rekan-rekan ngerujak semuanya. Mungkin dari rekan-rekan ada unek-unek yang mau ditanyakan dari 7 pedoman ini. Ya, kalau tadi sih responnya banyak di teman hidup, Ustaz. Ya, jadi ini di kalangan sini ada nih teman hidup, ya. Tengah juga ada konsep teman hidup. Pinggir sini juga banyak nih, Ustaz. Ya, baik rekan-rekan, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang 7 pedoman yang sudah kita kupas tuntas di ngerujak kita pada akhir tahun ini. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada Miss Laras tentang teman hidup? Oh, enggak ya. Baik. Gimana, Ustaz? Kita cukup. Baik, rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya hari ini. Ya, kami berharap supaya apa yang kami lakukan di lembaga untuk membina ruhiyah kita untuk menjadi seorang insan yang lebih baik. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa rekan-rekan semuanya adalah mujahidah, ya, yang mungkin itu doa dari guru kita kepada kita semuanya. Bahwasanya marilah kita menisbahkan diri kita sebagai seorang muslimah yang lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana kita membangun resolusi baru dalam kita beribadah, ya, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan dekat dengannya di kemudian hari. Dan tentu kita pun menjadi umatnya Nabi Muhammad, ya, yang nanti kita berharap syafaatnya. Tadi Ustadz mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menolong kita kecuali mungkin Allah dan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu kita mari berdoa dalam diri kita masing-masing supaya kita diteguhkan langkah kita untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, selalu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan resolusi ke depan kita bisa menjaga mulut kita bisa menjaga telinga kita bisa menjaga tangan, kaki kita, dan hati kita, ya, untuk tidak menyakiti orang lain, ya, dengan hal apapun yang kita lihat, kita ucapkan. Baik rekan-rekan ngerujak semuanya. Ngerujak? Baik rekan-rekan. Mari Ustadz Afwan mungkin di akhir bisa pimpin doa Ustadz untuk kita semua supaya di akhir tahun ini kita Allah teguhkan menjadi seorang mujahidah yang tangguh ke depannya. Silakan Ustadz. Baik, kita tutup dengan doa ud'uni astajib lakum, dan Allah itu dekat pada kita. Kita dudukkan kepala dengan hati yang tawadu. Kita istighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah, ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi lizzalali wajhikal azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berkailah kehidupan kami ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, sehatkanlah kami ya Allah. Permudah urusan kami ya Allah. Tak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah ya Allah. Allahumma ya Allah, bagi kami yang belum berjodoh ya Allah, dekatkanlah jodoh kami ya Allah sesuai dengan keinginanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina wa azwajina wa ahluna wa ummahatina min ahlil jannah.
Rabbana innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas yang telah diberikan hari ini dan doa yang kita aminkan bersama, dan semoga ini menjadi doa kita bersama. Semoga Allah kabulkan apa yang menjadi doa-doa kita hari ini, esok, dan yang akan datang. Mari rekan-rekan ngerujak sekalian semuanya, kita tutup kajian ngerujak kita pada akhir tahun ini